Baik, selamat pagi. Kami dari Satlantas Jakarta Pusat. Saya sebagai Wakil Kepala Satuan Lalu Lintas Jakarta Pusat. Saat ini kami sedang berada di Jalan R. Suprapto, tepatnya di Kelurahan Cempaka Putih Timur. Kami bergabung dengan jajaran Satpol PP, Pemda DKI, lanjut dari Brimopolda juga sedang melaksanakan penanganan terhadap genangan air yang berada di sepanjang Jalan R. Suprapto, termasuk juga kami melaksanakan pengalihan arus lalu lintas terhadap masyarakat yang sedang melewati Jalan R. Suprapto. Untuk pengalihan tidak ada, hanya mengingat ini jalur cepatnya sedang terjadi genangan cukup tinggi, kurang lebih 40-50 cm, sehingga kami pergunakan hanya di jalur cepat, tidak bisa dilintasi untuk jalur lambatnya. Dari arah TL Coca-Cola mengarah ke Simpang 5 Senin. Kami melalui medsos TMC Polda Metro Jaya menghimbau kepada masyarakat yang ingin melintas agar bisa mengambil alternatif lain, mungkin lewat Rawamangun atau juga bisa lewat Kelapa Gading. Demikian. Pengerahan personil cukup banyak, baik dari Dinas Perhubungan, dari Satpol PP, kami gabung 3 pilar, kemudian dari jajaran Polsek Cempaka Putih dan kami sendiri Polres Jakarta Pusat dalam hal ini, Satuan Lalu Lintas Jakarta Pusat. Saat ini sedang dilakukan penyedotan oleh pihak kecamatan di seberang, karena di daerah ini tidak bisa dibuang airnya, jadi dilakukan oleh pemadam kebakaran untuk penyedotan di seberang. Terima kasih. Wakasat, Lantas, Polres Metro Jakarta Pusat. Wakasat Lantas, Polres Metro Jakarta Pusat. Oke, makasih. 3, 2, 1. Oke, Mbak, boleh diperkenalkan dulu nama dan juga warga mana nih? Aku Kanca, tinggalnya di Keramat Jati. Oke. Tadi Mbak untuk menuju ke sini sempat mengalami banjir di titik mana aja? Kalau misalnya di sekitar rumahku emang udah banjir, jadi kan aku naik Jaklingko tuh, jadi Jaklingko motong jalan gitu, langsung ke Kampung Rambutan. Kalau yang di Cempaka Putih ini apakah sering terjadi juga, Mbak? Sering, kalau di daerah sini sering. Aku dari bulan Januari aja ini udah yang kedua kalinya ya banjir kayak gini. Nah, Mbak sendiri sekarang lagi nunggu apa nih? Nunggu ini angkutan, aku kebetulan kerja di gedung ini, mau masuk ke gedung ini doang, tapi karena banjir, jadi mau ikut angkutan ini dari Satpol PP. Harapan, Mbak, untuk pemerintah? Harapannya apa ya? Ya biar nggak banjir aja sih Kak, karena kalau banjir gini jujur kalau nggak ada mobil ini bingung juga masuknya gimana kan. Kalau kita udah sampai sini tahu-tahu banjir masa harus pulang lagi gitu kan, nggak mungkin ya. Jadi ya ini untungnya ada mobil ini sih, kalau kemarin-kemarin tuh nggak ada. Jadi kita bingung juga, jadi jalan ke sana muter lewat pintu yang sebelah sana gitu paling. Sama-sama. Iya. Baik, Bu boleh diperkenalkan dulu nama lengkap dan juga warga mana nih? Oh, saya dengan Erna, saya dari Sunter. Oke. Ya. Bu Erna, sering nggak sih terjadi banjir di wilayah ini? Ya cukup sering ya, apalagi kalau hujan seperti ini Bu. Jadi sangat terganggu juga sih. Jadi akhirnya kita udah pasti telat. Karena dari rumah aja tadi udah 7.30 loh. Hanya mau dari Sunter ke Cempaka. Ternyata ada banjir genangan air seperti ini gitu. Sangat terganggu. Nah, dengan adanya mobil tumpangan Satpol PP ini gimana? Ya lumayan ini, kayak sekarang saya kebantu nih. Saya mau masuk ke rumah sakit Siloam. Ternyata ada mobil yang bisa angkut. Sangat membantu. Ada harapan Bu untuk pemerintah karena banjir yang mengenangi ini bisa cukup sering ya saya katakan. Iya, khususnya di Jakarta ya. Kebetulan saya dari lahir sudah di Jakarta, jadi berasa banget kalau udah hujan ini deg-degan. Tiap pagi pasti selalu ada banjir gitu. Jadi ya mohon pemerintah lebih memperhatikan ya. Jadi jangan cuman udah bangunan udah selesai, tapi jalur airnya itu nggak diperhatikan gitu. Mohon ini sangat-sangat. Sebenarnya kalau benar-benar ditangani dengan serius,
harusnya nggak usah harus banjir seperti ini sih, seperti langganan jadinya. Gitu. Terima kasih Bu. Di siang hari ini memang air sudah mulai surut karena ada sejumlah upaya yang dilakukan oleh dinas terkait, yaitu ketinggiannya mencapai 20 hingga 30 cm. Kalau dilihat ini memang jalur lambat masih belum bisa dilalui oleh kendaraan bermotor, baik itu roda 2 dan juga roda 4. Para pengendara dialihkan untuk menuju ke jalur cepat yang ada di sebelah kanan. Selain itu juga mereka diarahkan untuk melintas ke jalur Transjakarta untuk mengurai kemacetan yang terjadi. Sejak pagi tadi memang kepadatan arus lalu lintas ini terjadi akibat genangan air yang terjadi di kawasan Jalan Lejen Suprapto tempat saya melaporkan. Hingga kini sejumlah personil gabungan dikerahkan, baik itu dari Dinas Sumber Daya Air, kemudian dari Satpol PP dan juga pihak kepolisian berjibaku. Mereka melakukan penyedotan. Tadi kami melihat bahwa ada 5 kendaraan untuk melakukan penyedotan di kawasan Jalan Lejen Suprapto, dan saat ini baru saja tiba 5 mobil. Jadi total sudah ada 10 kendaraan penyedot untuk tentunya mengurangi kapasitas air yang menggenangi di kawasan ini. Togi dan juga pemirsa, saya akan perlihatkan kepada Anda saat ini jalur lambat sudah dibuka. Itu artinya memang genangan air ini semakin surut, yang mana kendaraan roda 4 bisa melintas di kawasan Jalan Lejen Suprapto. Dan selain itu juga memang sejumlah personil gabungan yaitu dari TNI Polri juga masih terus melakukan himbauan dan juga mengarahkan para pengendara baik itu roda 4 dan juga roda 2 yang melintas di kawasan Lejen Suprapto. Hujan yang mengguyur kawasan ini sejak dini hari tadi membuat genangan air yang memang ini bisa dikatakan cukup tinggi dibandingkan hari-hari sebelumnya, yang mana lokasi ini merupakan lokasi langganan banjir dekat dari Kalisunter. Dari arah Kelapa Gading, dari tempat kami melaporkan, ini terpantau memang arus lalu lintas masih padat karena genangan air masih terjadi di sepanjang Jalan Lejen Suprapto. Untuk itu bagi Anda yang melintas di kawasan ini hendaknya bisa memilih jalur-jalur alternatif. Di antaranya pengendara juga bisa melintas berbelok kiri menuju ke arah Ahmad Yani atau melalui arah Rawamangun, Togi dan juga pemirsa. Tadi juga kami sempat menyaksikan bahwa ada kunjungan dari Wali Kota Jakarta Pusat yang turut serta dalam mengantisipasi banjir yang terjadi di kawasan ini. Dari pihak Dishub pun juga terus melakukan upaya untuk mengurai kemacetan yang terjadi di Jalan Lejen Suprapto. Memang tadi kami juga sempat berbincang dengan pihak Dishub bahwasannya apabila nanti genangan air kembali meninggi, untuk jalur lambat ini akan kembali ditutup. Namun saat ini memang air yang menggenangi kawasan ini sudah semakin surut, itu artinya jalan yang di jalur lambat maupun jalur cepat ini sudah bisa dilalui keduanya oleh kendaraan roda 2 dan juga roda 4, Togi dan juga pemirsa.
Hingga kini juga kami menghimbau kepada warga yang hendak melintas untuk berhati-hati karena memang genangan air masih tinggi sekiranya 20 hingga 30 cm terutama di bagian jalur lambat di Jalan Lejen Suprapto ini ketinggiannya masih tinggi begitu. Untuk saat ini pengalihan arus lalu lintas belum diberlakukan karena memang melihat kondisi air yang semakin surut begitu dan kondisi jalanan di Lejen Suprapto ini sudah bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 dan juga roda 4. Kalau kami ini berada dari arah Kelapa Gading menuju ke Pasar Senen, namun kalau dilihat dari arah sebaliknya yaitu dari Pasar Senen menuju ke Kelapa Gading ini terpantau lancar, Togi dan juga pemirsa. Tidak ada pengalihan arus lalu lintas di keduanya, namun memang untuk kepadatan ini lebih banyak terjadi di bagian lajur sebelah kiri, yakni di jalur lambat di Jalan Lejen Suprapto dari arah Kelapa Gading menuju ke Pasar Senen. Hingga kini juga dari pihak Dishub pun juga masih melakukan himbauan kepada masyarakat yang hendak melalui jalan ini tentunya untuk bisa lebih berhati-hati untuk memperlambat laju kendaraannya karena memang kalau kita lihat ini memang kontur tanah yang ada di Jalan Lejen Suprapto ini bervariatif. Kalau dari tempat kami melaporkan ini tingginya masih sekiranya 20 sampai 30 cm. Namun jika semakin dalam, semakin jauh dari tempat kami melaporkan ini sepertinya ketinggiannya semakin dalam, masih terjadi sekiranya 50 cm. Itu artinya dari para pengendara juga masih terus dihimbau untuk memperlambat laju kendaraan mereka maksimal 5 sampai 10 km per jamnya. Togi dan juga pemirsa. Dan kami pun juga terus memantau bahwasannya kalau tadi pagi dari tim Satpol PP mengerahkan 3 mobil angkutan untuk mengangkut para pekerja yang terjebak di tengah genangan air ini untuk menuju ke titik kantor mereka. Namun saat ini memang 3 kendaraan dari Satpol PP ini terparkir, itu artinya mereka masih standby bersiaga apabila nanti terjadi genangan air yang kembali tinggi. Tentunya mobil ini akan siap mengangkut para pekerja yang terjebak di sepanjang Jalan Lejen Suprapto tempat kami melaporkan. Hingga kini juga arus lalu lintas di jalur Lejen Suprapto ini, tepatnya di jalur lambat, masih padat, yaitu dilintasi oleh kendaraan roda 2 dan juga roda 4. Kalau dibandingkan tadi pagi, kendaraan roda 2 dan juga kendaraan roda 4 ini tidak bisa melintas sama sekali, Togi dan juga pemirsa. Namun kini sudah mulai dibuka jalur dari arah Kelapa Gading menuju ke Senen. Itu artinya memang saat ini genangan air yang terjadi ini sudah mulai surut. Dan kami akan terus mengabarkan kepada Anda bagaimana nantinya situasi arus lalu lintas, karena hingga saat ini terpantau kendaraan yang melintasi kawasan Jalan Lejen Suprapto ini cukup ramai lancar. Selain itu juga, Togi, kalau dilihat memang tidak hanya dari pihak kepolisian, namun dari pihak Dinas Sumber Daya Air masih terus melakukan penyedotan karena memang sampai saat ini masih terjadi genangan air setinggi 30 cm dari tempat kami melaporkan. Semoga dengan penyedotan yang dilakukan secara bertahap, ada 10 kendaraan yang dikerahkan pada pagi hari ini hingga siang hari ini, tentunya bisa segera menyurutkan kondisi banjir yang ada di Jalan Lejen Suprapto, Jakarta Pusat.